Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 2069 sampai tahun 2071. Apa itu? Yoshida juga terlihat kaget. Aku tidak tahu. Kelihatannya seperti pesona, tapi Master di belakang penuh dengan keraguan. Tangan Jericho Lee memang terlihat seperti pesona sekarang, tapi dia tidak mengeluarkan kertas rune apapun. Dia tidak bisa mengerti. Li Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jericho Lee. Apakah dia dari sekolah Maoshan? Dong. Pada saat ini, Ni Zongtian, yang sedang terbang di langit, akhirnya jatuh. Tapi suara jatuh ke tanah yang tumpul tidak terdengar bagus bagi orang-orang. Sebaliknya, banyak orang yang nyaris mati lemas dan menderita infak miokat. Ketika apinya menyebar, pakaian Ni Zongtian terbakar menjadi abu, kulitnya terbakar menjadi arang hitam, rambut dan alisnya hilang, dan dia sama malunya. Batuk. Ni Zongtian bertahan, tubuhnya sedikit bergerak, dan dia tidak mati, tapi jelas dia terluka parah, tapi itu tidak akan membunuhnya. Sepertinya latihan Tong Tianlu saja tidak cukup. Lawan sampah seperti itu tidak bisa membunuh secara tiba-tiba. Jericho Lee memandang Ni Zongtian, tidak terlalu puas. Tentu saja, waktu baginya untuk menguasai Tong Tianlu terlalu singkat. Dia hanya mengetahui beberapa pesona dasar. Jika dia diberi waktu beberapa bulan lagi, dia bisa menggunakan Huo Yanfu untuk membakar Ni Zongtian menjadi abu. Tetapi jika dia membiarkan orang lain mengetahui idenya, dia akan menjadi gila. Saking kuatnya, satu pukulan bisa melukai 42 master di daftar Disa. Dia tidak puas. Jericho Lee menatap dingin ke arah Ni Zongtian di tanah. Kamu memang seperti ini, aku tidak bisa menahannya dengan satu pukulan. Apakah ini yang disebut jenius? Ini sangat berair. Di matanya, hanya Kou Tianhuo yang bisa disebut jenius sejati. Kamu. Ni Zongtian sudah kehilangan kesombongannya sebelumnya. Saat ini, dia sangat kesakitan. Ketika dia mendengar kata-kata Jericho Lee, dia langsung muntah darah. Tidak tahan. Menurutku kamu terlalu tinggi, kata Jericho Lee acuh tak acuh. Ni Zongtian ingin mati, dan tidak ada suara di sekitarnya. Pada saat ini, Li Fengchan melihat situasinya dan berlari, berhenti. Dia telah kalah. Biarkan dia pergi. Ni Hongzhu, tidak jauh dari sana, merasa kesal. Tapi dia tidak mungkin, bahkan ahli seperti Ni Zongtian pun dipukuli, apa? Apakah dia menantang satu sama lain? Apa yang kamu? Wajah Jericho Lee menunjukkan sedikit cibiran, berguling. Kamu. Wajah Li Fengchan berubah. Saat dia ingin marah, dia melihat tubuh Ni Zongtian mulai terbakar tanpa bisa dijelaskan, sama seperti Ni Hongwei barusan. Hentikan. Dia menangis panik. Tapi bagaimana Jericho Lee bisa mendengarkannya? Nyala api menyelimuti anggota tubuh Ni Zongtian, dan kemudian tangan dan kakinya menghilang dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Ah! Teriak Ni Zongtian dengan getir. Li Fengchan ingin membentak, kamu. Bajingan. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk berhenti, kamu ingin menjadi seperti dia? Jericho Lee menunjukkan cibiran olok-olok. Senyuman ini, langsung membuat Li Fengchan seperti jatuh ke dalam gua es, diam. Bajingan kamu, kenapa kamu tidak membunuhku? Mengapa begitu menyiksaku? Brengsek. Ni Zongtian, yang telah kehilangan seluruh anggota tubuhnya, kini menjadi tongkat. Jangankan berlatih nanti, dia bahkan tidak bisa berjalan. Dia hanya bisa berbaring dan menjadi maskot. Menurutnya, itu adalah lebih baik mati dan bahagia. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, menyelamatkan hidupmu berarti memberikan peringatan kepada keluarga Ni. Jika Anda berani bergandengan tangan dengan Zheng Chang untuk menghadapi Bos Tao, tidak akan semudah kehilangan anggota tubuh Anda di lain waktu. Tentu saja, jika kamu tidak menyerah, kamu bisa datang kepadaku. Saya tidak keberatan memberi Anda sepotong musim semi. Sampah. Kau benar-benar membunuhku. Feng bisa, bunuh aku. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Untuk seorang putra surga yang pernah dipuji dan dicari, dia tidak tahan dengan penampilannya sekarang. Kalau begitu, lebih baik mati sekarang. Kenapa aku harus membantu Anda? Kamu benar-benar menganggap dirimu serius, balas Jericho Lee, lalu melirik ke arah Ni Hongwei, kamulah yang membuat masalah di restoran Jinxiu, kan? Setelah disapu, pori-pori Ni Hongwei pecah, dan wajahnya menunjukkan sedikit kepanikan. Tidak Hongzhu, bantu aku. Gigi Ni Hongzhu terkatup dan tubuhnya gemetar. Tolong. Bagaimana dia bisa diselamatkan? Dengan kekuatannya,
dia mencari kematiannya sendiri. Kekuatan lawan bukanlah apa yang bisa dia atasi. Jericho Lee mengangkat tangannya, dan jimat yang menyala itu keluar lagi. Ni Hongwei bingung ketika melihatnya, dan Sayazi melarikan diri. Bisakah kamu lari? Dalam waktu kurang dari 2 detik, jimat yang menyala itu terbentuk. Itu seperti anak panah yang ditembakkan ke arah Ni Hongyuan dan segera meledak. Boom! Api di seluruh langit menelan Ni Hongyuan dalam sekejap. Ditemani oleh jeritan melengking, Ni Hongyuan langsung dibakar menjadi abu. Dia tidak lebih baik dari Ni Zongtian. Dia sendiri bukanlah seorang pejuang. Huoyan Fu baru saja membakarnya sampai mati dalam waktu singkat. Tidak ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Sekali lagi, adegan itu menjadi sunyi senyap. Cara macam apa ini? Gu Feng, master di belakang mereka, sangat ketakutan. Berlari liar di depanku, itulah akhirnya. Jericho Lee berbalik untuk pergi tanpa ekspresi di wajahnya. Sosoknya sedingin sebelumnya. Dia mendatangi Wu Xiaoxiao dan berkata, kamu boleh pergi. Bagus. Mereka lega, dan akhirnya bisa meninggalkan tempat berasap ini. Semuanya diam, dan pengawal profesional tidak berani bernapas. Para ahli yang menganggap dirinya sangat kuat itu sedang menggoyang-goyangkan kaki mereka saat ini, karena mereka menemukan bahwa kekuatan yang mereka banggakan tidaklah kentut di hadapan para ahli yang sebenarnya. Lari ke wilayah orang lain, bunuh orang, tapi juga menyombongkan diri, tapi tidak ada yang bisa menghukumnya. Berapa banyak orang yang bisa melakukan hal seperti itu? Setidaknya orang-orang yang hadir bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak akan pernah bisa melakukan ini. Begitu seterusnya, kehadiran orang-orang merasa lega, seolah-olah tekanan di punggung batu kilo itu hilang. Kekuatan yang mengerikan. Bahkan Ni Zongtian dengan mudah ditinggalkan, setidaknya dia adalah master dalam daftar disa. Pasti begitu. Dan jika dia membuat Ni Zongtian seperti ini, dia tidak akan pernah mati bersama keluarga Ni. Wajahnya dengan keluarga Ni, dan itu tidak akan ada gunanya. Saya juga berpikir sebaiknya kita lari cepat. Iya. Jika kita tidak pergi, kita akan mendapat masalah. Tadi para remaja putri masih dalam bentuk menonton drama, namun kini mereka sedang menonton drama tersebut, yang membuat mereka takut setengah mati. Untuk sementara waktu, banyak orang menyelinap pergi tanpa menyapa. Bab 2070. Mengapa dia begitu kuat? Saya pikir dia sombong mengatakan kata-kata itu kepada Ni Zongtian. Master di belakang Gu Feng terkejut. Kita semua meremehkannya. Melihat pernyataannya yang meremehkan tadi, setidaknya dia harus memiliki kekuatan setingkat Lingxi. Master lain memiliki tampilan yang rumit. Hanya master level Lingxi yang bisa mengalahkan Ni Zongtian dengan mudah. Sesederhana Lingxi. Ni Zongtian telah berada di peringkat 42 dalam daftar disa. Saya pikir dia harus berada di peringkat 30 teratas. Cocok dengannya. Yang aneh adalah kita belum pernah mendengar tentang dia. Ada apa? Mereka saling memandang, bingung. Yoshida dan Gu Feng juga sangat bingung, masuk akal, daftar disa diperbarui begitu sering, dan pada dasarnya berita baru akan menyebar segera setelah ada berita baru. Tidak ada yang terjadi kali ini. Aneh, apakah ada sesuatu salah dengan gerbang Tianji? Saya kira tidak. Saya pikir itu adalah ahli baru yang sedang naik daun yang belum membuat namanya sendiri. Tapi sekarang dia telah mengalahkan Ni Zongtian, dan tidak akan lama lagi dia akan memasukkan namanya ke dalam daftar. Di sini, Jericho Lee dan Wu Xiaoxiao meninggalkan klub, siap memanggil taksi, dan Lincoln versi panjang yang sangat elegan berhenti di depan mereka. Klik. Begitu pintu mobil terbuka, Yoshida dan Gu Feng keluar dari mobil dan berjalan ke arah Jericho Lee sambil tersenyum hormat. Apakah Tuan Lee akan kembali ke restoran Jinxiu? Kami bisa mengantarmu jika mau. Li Yifan memandang kedua orang yang penuh perhatian dan tahu niat mereka, tapi dia tidak menolak, naik bus. Dia tidak repot-repot naik taksi ketika seseorang mengirimnya. Dekorasi di dalam mobil sangat mewah, banyak anggur enak dan makanan enak. Wu Xiaoxiao dan Wu Sui mendapat sedikit cahaya, dan mereka tidak bisa makan makanan enak sama sekali. Jericho Lee tidak tertarik dengan hal ini. Dia lebih memilih makanan enak daripada minum. Namun, Gu Feng, sebagai anggota asosiasi Dionysus, jelas memiliki anggur yang lebih enak. Dia membuat anggur yang enak untuk menghormatinya. Jericho Lee tidak menolak dan meminum semuanya. Sepertinya Tuan Lee tidak tahu cara minum. Kata-kata Gu Feng sedikit menyesal. Bukannya aku tidak mengerti, tapi menurutku itu tidak perlu. Aku orang yang kasar. Jika kamu melakukan ini di pesta,
aku bisa melakukan lebih baik dari kamu. Jericho Lee berkata dengan tenang dan pada saat yang sama menyerahkan sebotol anggur obat roh. Ini adalah anggur obat roh yang dijual oleh Suan Yimen. Gu Feng terkejut. Itu benar, dan itu tidak untuk dijual di luar. Cobalah, Jericho Lee menyerahkan botol giok itu padanya. Gu Feng agak sulit dipercaya. Ketika Suan Yimen mulai menjual anggur obat roh, Asosiasi Dionysus membeli sejumlah anggur obat roh dan mencicipinya. Saya menemukan bahwa meskipun anggur ramuan sedikit lebih sedikit daripada anggur teratas, anggur ini juga merupakan anggur yang sangat baik. Secara khusus, anggur obat roh yang khusus dijual kepada penguasa surga adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Dia mencicipinya sedikit dengan hati-hati, dan ekspresinya langsung tertuju, menunjukkan ekspresi tidak percaya, anggur yang enak. Anggur yang enak. Dia berseru, anggur ini lembut tapi tidak berminyak. Lembut di mulut. Setelah meminumnya, rasanya seperti anggur berumur 1000 tahun. Sepertinya kamu benar-benar tahu anggur, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Resep anggur Ling Yao jarang, dan Li Wenyan, seorang pemabuk, mengontrol sendiri kualitasnya. Bukankah itu bagus? Pada saat ini, Yoshida juga melihat sosok Jericho Lee. Semakin dia melihat sebuah ide di benaknya, semakin kuat ide itu. Lagi pula, dia tidak bisa menahannya dan berkata dengan hati-hati, jika Anda benar, Anda adalah Tuan Li Qiankun, kan? Begitu suara itu turun, Gu Feng tidak kehilangan akal sehatnya. Kedua tuan di sebelahnya hampir melompat dengan napas dingin dan berseru tak percaya, bagaimana ini bisa terjadi. Gu Feng tampak bingung, ada apa? Apa yang sangat mengejutkanmu? Keduanya adalah ahli terkenal dalam daftar disa. Salah satunya adalah Gu Jue, yang berada di urutan ke-41 dalam daftar disa. Salah satunya adalah Giza, di Sabang 38. Masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka semua memiliki kekuatan seperti itu. Mereka seharusnya senang dan marah terhadap orang lain dan hal-hal ketika mereka telah melihat ombak besar. Mengapa mereka begitu tidak normal hari ini? Aku. Mereka tertawa getir. Jericho Lee juga memandang ke arah Yoshida, apakah kamu mengenalku? Benarkah itu kamu? Yoshida juga bersemangat harus dikonfirmasi. Giza dan Gujue terlihat membosankan, itu benar-benar dia. Tidak heran. Mereka akhirnya mengerti mengapa Ni Zongtian begitu rentan di bawah komandonya. Tuan Li, namaku Yoshida, dan pemiliknya pernah bercerita tentangmu. Saya adalah bos grup catering di House saat ini. Jika saya bertemu dengan Anda, saya akan menjadi tuan rumah yang baik. Yoshida juga berkata dengan semangat bahwa berkat bantuan Jericho Lee keluarga Yoshida bisa menjadi salah satu dari 10 keluarga Laos. Itu dari keluarga Ji, Jericho Lee tiba-tiba menjawab nama belakangnya. Tidak banyak orang yang bermarga Ji. Di antara orang-orang yang dikenalnya, kecuali keluarga Ji, tidak ada orang lain yang bermarga Ji. Tepat sekali. Yoshida juga antusias. Dia tidak mengerti. Bukankah Jericho Lee adalah koki level 4? Apakah perlu untuk menjadi begitu antusias? Mendengar kata-kata itu, Gu Jue tersenyum pahit dan menghela nafas. Gu Erye, beritamu sudah ketinggalan zaman. Apa kamu tidak tahu bagaimana keluarga Ji menjadi keluarga Silao? Telah mengurus asosiasi Dionysus. Dia benar-benar tidak tahu tentang berita yang terjadi baru-baru ini di dunia Wudao. Anda harus memperbaiki pelajaran Anda, Tuan Gu. Gu Jue memandang Jericho Lee dengan kagum. Saya bisa mengerti mengapa dia meremehkan gelar koki. Kekuatannya dalam seni bela diri adalah juara dunia yang sesungguhnya. Apakah itu berlebihan? Gu Feng berkedip, meskipun dia bisa membersihkan Ni Zongtian, rankingnya tidak sebaik kamu. Aku. Dibandingkan denganku, Tuan Li bisa meremukkanku dengan satu jari. Suara Gu Jue menjadi semakin terpesona. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak ada dalam daftar guru surgawi dan bisa membenci Ni. Tentu saja, dia tidak ada namanya di daftar disa, karena beberapa hari yang lalu di Gunung Tongling, dia berturut-turut membunuh Tian Chang yang ada di daftar disa 60, Gan Xiao yang ada di daftar disa 30, dan akhirnya Chuang Xiang, yang ke-30 dalam daftar Tiangang, tewas di tangannya. Dia sekarang berada di 30 besar daftar Tiangang, menggantikan Chuang Xiang, apa? Gu Feng terkejut dan berdiri. Dia terengah-engah dan menatap Jericho Lee. Giza menelan ludahnya dan berkata dengan kagum, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah peringkat kedua Tianwei. Saya khawatir tidak kalah dengan mereka yang pernah menciptakan mitos di daftar Tiangang. Bab 2071. Gu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya, dan dia bahkan lebih terkejut lagi.
Kebanggaan surgawi dari daftar Tiangang semuanya berasal dari sekolah besar, dan mereka juga luar biasa di dunia seni bela diri. Dia bahkan dapat bersaing dengannya, dan momentumnya begitu kuat sehingga dia takut dia akan memasuki keberadaan yang lebih kuat di masa depan. Dia sangat takut sehingga dia mengerti mengapa Jisa dan Gujue begitu takut ketika mereka mendengar Li Qiankun. Bukan karena mereka tidak cukup tenang, tapi Li Qiankun terlalu buruk. Tuan Li bisa membunuh Zuang Xiang, jadi saya khawatir kekuatannya sudah menyamai Master Jiwa Zongjing. Ada rasa hormat dalam kata-kata Gujue. Tuan Li baru berusia 25 tahun. Jika dia memiliki 30 tahun lagi, tidak, 20 tahun, saya khawatir dia dapat mendominasi daftar Tiangang. Bahkan di antara daftar abadi, menjadi abadi sejati Giza iri. Pada miliknya usianya, potensi seni bela dirinya telah mencapai batasnya. Berbeda dengan Jericho Lee, dia masih sangat muda dan memiliki potensi pertumbuhan masa depan yang tidak terbatas. Dengan kata lain, yang duduk di depan mereka adalah seorang super jenius yang mungkin menjadi raksasa di masa depan. Awalnya, tidak diketahui apakah keluarga Ji kami ingin menjadi salah satu dari 10 bersaudara. Berkat upaya Tuan Li untuk mengalahkan keluarga Tian kehilangan kemampuan untuk bersaing dengan kami. Kalau tidak, keluarga Ji kita tidak akan bisa mencapai posisinya sekarang. Yoshida juga sangat berterima kasih. Gu Feng memahami maksud perkataan Gu Jue sebelumnya. Luar biasa. Ini tidak mudah. Tapi dalam kasus ini, saya khawatir saya tidak akan bisa mengontrak Tuan Liu, kata Gu Feng dengan sedikit penyesalan. Jika Jericho Lee hanya seorang koki, dia akan lebih memperhatikan, mungkin dia akan menandatangani seseorang. Tapi sekarang, tidak ada kemungkinan ada penandatanganan. Karena kekuatan seni bela diri Jericho Lee yang luar biasa, dia tidak suka dikendalikan oleh orang lain. Yoshida juga sangat tidak berdaya untuk berdiri, tentu saja, karena tuan kekuatan silat Lee begitu kuat, maka juru masaknya kebanyakan biasa-biasa saja. Tidak mungkin membuang waktu untuk memasak setiap hari. Meskipun nilai koki sangat tinggi, dibandingkan dengan ahli seni bela diri, nilainya jauh lebih rendah. Sangat sederhana, di dunia ini, kekuatan adalah yang pertama setiap saat. Tidak peduli seberapa bagus hal-hal lain, mereka mengambang awan di depan kekuatan absolut. Segera, kedua orang itu sangat antusias meninggalkan informasi kontak mereka. Tahukah Anda, pria super kuat yang bisa masuk daftar Tiangang pasti sepadan dengan usahanya untuk mendapatkan teman. Terkadang kebaikan seorang pejuang yang kuatlah yang bisa menyelamatkan sebuah keluarga dari krisis. Setelah lebih dari setengah jam, mobil berhenti di depan pintu restoran Jinxiu. Setelah turun dari mobil, mobil segera berangkat. Wu Xiao tampak penasaran, Li Qiankun. Apakah ini identitas barumu? Yah, merepotkan untuk melakukan beberapa hal seperti sebelumnya, jawab Jericho Lee dengan santai. Wu Xiao mengangguk dan melihat ke restoran, apakah ini tempat di mana kamu menginap? Kelihatannya biasa saja. Saat ini, Tao Hong dan Jiang Qi berlari keluar dari restoran. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Li? Beberapa orang bertanya dengan penuh perhatian. Apakah aku terlihat seperti sedang dalam masalah? Orang-orang lega melihat dia baik-baik saja. Sudah beres. Tao Hong datang dan bertanya dengan suara rendah. Terpecahkan. Ni Hongwei dibunuh olehku, jawab Jericho Lee santai. Meremehkan, sehingga adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Apa? Tao Hong membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, kamu membunuh Ni Hongwei. Apakah ada masalah? Bukankah keluarga Ni menyusahkanmu? Tao Hong tidak percaya keluarga Ni akan melihatnya membunuh Ni Hongwei. Jericho Lee mengerutkan bibirnya. Ini benar-benar menyusahkan saya, tetapi orang-orang yang diutus tidak dipukuli. Saya sudah membersihkannya. Apa? Tao Hong membuka mulutnya lagi. Kudengar ada orang yang sangat berkuasa di keluarga Ni, bernama Ni Zongtian. Bantal bersulam. Dia ditinggalkan olehku dan hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Jericho Lee memutar kursi rodanya. Mata. Adegan kembali hening. Aku akan pergi, benarkah? Bukankah dikatakan bahwa Ni Zongtian sangat kuat dan banyak jagoan seni bela diri tidak bisa mengalahkannya? Ada banyak diskusi, tapi masih sulit dipercaya. Jericho Lee tidak terlalu marah dan berkata, baiklah, kamu bisa menjadi manusia air. Aku berdiri agar dia tidak menyakitiku. Lupakan saja, kamu juga tidak tahu banyak tentang itu. Jangan khawatir tentang itu. Keluarga Ni. Jika mereka menemukan kesalahan lagi, biarkan saja mereka datang kepadaku.
Selama mereka berani datang, aku akan membunuh mereka. Semua orang saling memandang dan tertawa getir. Apa masalahnya? Tuan Li, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi menurut saya Anda sebaiknya berhati-hati. Jiang Qi ragu-ragu dan berkata, sejauh yang saya tahu, hal yang paling mengerikan tentang keluarga Ni bukanlah Ni Zongtian, tetapi seorang pria bernama Ni Wanqing. Oh, siapa Ni Wanqing? Jericho Li mendengar tentang pria ini pertama kali. Pria ini dikatakan sebagai jenius paling terkenal dari keluarga Ni. Sebelum Jiang Qi menyelesaikan kalimatnya, Jericho Li melambaikan tangannya dan memotongnya. Semakin banyak si jenius berhembus, semakin banyak air yang tidak bisa dilihatnya. Dia telah membunuh begitu banyak tuan, dan sekarang dia telah menemukan hukumnya. Setiap orang yang disebut jenius yang meniup begitu keras pada akhirnya memiliki kelembapan, dan semakin banyak dia meniup, semakin besar kelembapannya. Sebaliknya, mereka yang terlihat tidak dikenal, atau yang sangat rendah hati, semakin ganas. Katakanlah Kou Tianhuo sangat terkenal di Amerika Serikat, tetapi dia tidak terkenal di Tiongkok. Jika bukan karena kompetisi seni bela diri internasional, Jericho Li akan tidak kenal orang ini. Terlepas dari kebajikan manusia pisang Kou Tianhuo, dia relatif rendah hati. Dia dilahirkan dengan Tianhuo sendiri. Dia jenius di Tianzong, dan kekuatan bertarungnya yang luar biasa layak untuk menyandang nama itu. Jika Jericho Li tidak melakukannya bersiap untuk membangun Lingbao, dia akan kalah dari Kou Tianhuo. Tentu saja, premisnya adalah dia tidak menggunakan pedang Suanyuan. Jiang Qi berkata sambil tersenyum, yah, itu benar. Ada beberapa hal yang dipuji oleh Ni Wanqing. Pertama-tama, dia adalah koki level 8. Oh. Bukan hanya Jericho Li yang terkejut, tetapi semua orang yang hadir pun terkejut. Ini sangat tinggi. Seharusnya hanya sedikit yang bisa mencapai level ini, kan Jericho Li terkejut. Tentu saja. Hanya sedikit dari mereka yang bisa mencapai level 5, belum lagi level 8, yang hampir mencapai level puncak sebenarnya. Nada suara Jiang Qi terdengar seru. Dia hanyalah koki kelas 2. Dia bukanlah orang yang mendambakan koki kelas 8 secara umum. Menurutnya, orang yang bisa mencapai level 5 atau lebih semuanya jenius.